90,9 Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Sulu Tamiang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar di siang hari ini? Senang sekali di kesempatan siang hari ini edisi 11 3 Maret ya. Di 11 Maret 2025 kita hadir di program Bebual Tamiang. Ambene Tamiang. Nah, senang lah ya siang hari ini karena kita bakal bergabung nih banyak wak ngah ada wak alang wak peling ado kayak nih hamu hapo aja. Nah ini agak bercampur ya pendengar ya bahasanya ya. Seperti biasa kalau setiap hari Selasa di jam 11 sampai ke jam 12 nanti kita ada di program Bebual Tamiang, dan tentunya tidak asing lagi narasumber kita untuk siang hari ini nih ramai nih, ada wak alang, ada wak ngah, ada wak yung nih kayaknya nih. Tapi saya sapa dulu narasumber pertama kita siang hari ini yaitu Ketua MAA Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Andes Datuk Muhammad Junet Tahir ya, Datuk kerabat di Raja Karang. Mereka bawangnya ya. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Dah puasa ke sebelah nih kan? Sebelah hari kita puasa. Ayo, udah makan bubur pedeh? Udah makan bubur pedeh. Udah makan. Namanya khas makanan Tamiang. Hok sah mau makan bubur pedeh kan? Pedeh khasnya belum puasa. Oke baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya punya narasumber juga ya, kayak ngobrol di siang hari ini bersama Datuk Syah Alam ya, Datuk Syah Alam Insinyur Haji Muntasir WD. Mai kabar nih Datuk? Mendi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, deket lagi. Agak deket deh. Hok boleh jauh-jauh deh Datuk. Nih mai caco manggil nih. Ayah juga main gimana? Ayah juga boleh, atuk boleh. Atuk boleh ya. Ya sekadar informasi juga, Caca mau menginformasikan untuk pendengar ya, mana tadi ini ya. Datuk Syah Alam ini adalah beliau sebagai kepala sekolah Yayasan Sekolah Maimun Habsyah ya, dan Pak Muntasir ya, mungkin di sini kita bilangnya Pak Muntasir ini sudah banyak berbuat untuk pengembangan adat budaya dan seni Tamiang pendengar ya, dan juga melestarikan kearifan lokal Tamiang. Singkatnya dalam berdiri Kabupaten Tamiang ini, Pak Muntasir ini diantara orang tua-tua yang ikut mencetus pelopor berdirinya Kabupaten Aceh Tamiang. Iya, selamat datang di Radio Suluh nih Ayah. Ayah Muntasir WD ya. Dan tidak asing lagi, dan memang bukan orang asing ya. Ini orang Tamiang juga nih. Ada wak ngah kita, mereka bawa ngah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Wak ngah kita nih namanya Wak Ngah Saparudin. Ya betul. Paling terkenal juga dengan Raja Pantun. Nek dilawan dulu nih Wak Ngah nih pantun nih. Bukan talam sembarang talam. Iya kan? Talam dari Simpang Ulem. Bukan salam sembarang salam nih Wak Ngah. Salam identitas sesama muslim. Betul gie, Wak Alang. Wak Alang, Wak Ngah. Juga kita balas sedikit. Ini dia. Sedap nih. Okay. Dari Banda Aceh ke Kota Medan. Agak jauh ya. Singgah sejenak ke Kota Muntasir. Mantap. Walau suasana lagi Ramadan, dengar radio juga akan asik. Itu dia, sambil menjalankan ibadah puasa, sambil bekerja dengan Suluh Tamiang, main lagi dengan Bebual Tamiang, Ambene Tamiang. Iyalah dia ya. Nah, jadi untuk pendengar yang mau ikutan gabung sama kita di sini di acara Bebual Tamiang, nanti silahkan di 08 5392106514 ya. Dan topik pembahasan kita untuk siang hari ini mengenai tentang falsafah Tamiang ya, falsafah dasar orang Tamiang yang tertuang di logo Kabupaten Aceh Tamiang ya. Nah, mungkin pendengar juga sudah banyak yang tahu nih apa nih ya, kok ada logo di
kasih pape setia Kasih papa. setia Mati. mati. Nah, ini kita akan membahas tentang falsafah Tamiang. Nah, apa dulu nih ditanya nih? Ayah WD dulu, ayah WD. Main nih falsafah. Falsafah Tamiang. Nih sering legek di kelih nih. Legek logo-logo ya, mai artinya. Baik, kalau artinya ada arti panjang, ada arti pendek. Ya, kan? Yang jelas falsafah Tamiangnya digali dari rohnya uang-uang Tamiang. Jadi memang secara harfiah memang uang Tamiang lah yang lebih paham tentang kalau uang lain paham cari tahu. Kalau tidak tahu, aja mungkin bisa dikomentari. Betul. Jadi falsafah kasih papa setia mati ini berawal dari pengasih papa setia mati hilang bercari mati bertanam, tepukat di ikan sama dipilih, tepukat di batang sama dijelah. Ini memperlihatkan wujud kebersamaan gotong royong dengan kasih sayang dan tanggung jawab yang pamrih tanpa pamrih dan kesetiaan sampai mati. Artinya nak kata begini, uang Tamiang ya sesusah maya cari hilang kasih sayangnya. Inilah wujud daripada kasih papa setia mati. Nah, untuk bahasa sendiri ini bahasa Tamiang. Bahasa Tamiang. Bahasa Tamiang. Tapi mungkin kalau Caca pribadi kirain bahasa Aceh. Bukan, ini bahasa Tamiang ya kan. Kasih pape setia mati. Kasih pape. Pape ya artinya pape. Papa artinya tumpu. Oh, tumpu. Oh, yang miskin udah pape pula. Tapi dalam falsafahnya tidak boleh dikerak-kerak emang artinya. Tidak boleh kasih maya, papa maya, setia maya, mati maya. Oh, TG ya kan? Tapi dia satu idiom kasih papa setia mati, yaitu ya kehidupan yang saling tolong menolong atau bertolongan, ya kan, tanpa pamrih dengan kesetiaan sampai mati. Jadi orang Tamiangnya kayak gini. Setia mati ya diwujudkannya. Kalau orang meninggal ya bertangih ya udah biasa. Orang lewat ngelihat orang nangis ikut nangis. Tapi wujud setia mati di orang Tamiangnya turun ke liang lahat ngampu jenazah. Ialah bukti setia mati, bukan ikut mati. Oke, jadi begitu ya pendengar ya. Jadi ini mungkin pendengar sudah sering lihat nih ya di logo-logo di Pemkab Aceh Tamiang nih khususnya. Saya juga bertanya-tanya nih sebelum ini, apa artinya nih kasih pape setia mati? Kasih pape setia mati. Nah, akhirnya saya langsung yang langsung sama ahlinya nih mengenai bahasa kasih pape setia mati. Nah, untuk MAA sendiri nih mungkin kita ke Ayah Junet dulu nih. Nih untuk falsafah Tamiang nih kita lihat nih kalau Caca sendiri juga masih belum tahu nih seperti apa. Mungkin banyak lagi kata-kata yang lain yang dipergunakan yang mungkin orang-orang juga masih awam, memang nggak tahu sama sekali artinya, dan ini yang harus kita informasikan ke masyarakat. Begitu ya Ayah kan? Iya. Jadi kalau selain kasih pape ini ada kata-kata yang lain nggak mungkin untuk falsafah Tamiang yang sering sekali digunakan tapi mungkin orang masih belum paham nih artinya apa? Mengenai ya falsafah ataupun kata tuh bahasa Tamiang ya cukup banyak. Karena orang Tamiang ya kalau bercakap dia selalu menggunakan falsafah atau kata tutur. Ya karena dia mendenya, dia eloknya orang Tamiangnya tidak langsung dia. Dengan menggunakan falsafah. Seperti mana dikatakan oleh Datuk Sahalam bahwa salah satu logo Tamiang ya kasih papa setia mati. Dia sudah terangkannya bahwa ya karakter orang Tamiang. Jadi karakter orang Tamiang ya kan yang dibuatnya di dalam kata tuh, di dalam bermusyawarah, di dalam mufakat, dia selalu digunakan. Seperti misalnya kan sebab diadat dengan syarat, ya kan iya juga. Dia adalah falsafah. Maksudnya yang sebab diadat dengan syarat. Bahwa adat dengan syarat itu tidak bisa dipisahkan, menyatu. Bahasa Tamiang arti sebab dia ibaratnya ayat kopi. Tidak bisa lagi di mana ayat nya, mana kopinya, mana gulanya, mana gula dipisahkan. Berarti udah sebadi. Beginilah bahasa falsafah atau kata tuha umat Tamiang ya salah satu yang tahu misalnya. Yang banyak lagi yang lain-lainnya. Contohnya
patah batang tempat berpijak, putus tali tempat bergantung. Aja uangnya tak tahu lagi kemana nak lalu. Kemana dia nak ngaju. Jadi tidak dia bercakap ya dengan bahasa kata tu patah batang tempat berpijak, putus tali tempat bergantung kan. Jadi tak tahu nak kemana lagi dia. Begitu dia nak ngadu nak kemana tak tahu masalah kemana nak disampaikan. Dia kira-kira ya salah satu yang tahu. Kamu boleh ditambahkan lagi oleh Datuk Sahalam, banyak lagi yang lain dia di antaranya. Dia orang Temiang bercakap dia dengan menggunakan pasapah yang maksud artinya luas dan banyak. Ini ada nak dilanjutkan lagi, nak ditambahkan lagi nih ya. Boleh. Datuk Sahalam. Jadi rangkaian kasih papa setia mati, dia kan hilang bercari mati bertanam, terpukat di ikan sama dipilih, terpukat di batang sama dijelek. Artinya wujud kesetiaan dan tanggung jawab. Hilang bercari mati bertanam. Artinya kalau hilang, makanya orang tua kita zaman, anaknya maghrib hari berkumpul di rumah. Ada pecah semayang. Ya, mau tidak maknya mencari, belum dapat anaknya belum pulang. Jadi ia wujud daripada hilang bercari mati bertanam. Memati jelas di mana kuburnya. Jadi cadek diabai ke cadek sia-sia dalam kehidupan. Jadi ada kebersamaan dan tanggung jawab isi tadi. Udah terpukat di ikan sama dipilih, terpukat di batang sama dijelas. Ini senang sama-sama dirasa, susah sama-sama dirasa. Artinya gini. Orang Temiang ni kan orang pelaut. Terpukat di ikan ya. Terpukat di ikannya artinya ketika ikan kena dipukat. Sama-sama milihnya. Waktu pukat sangkut di batang. Cara berkelih-kelih tapi sama-sama nyelam nyelahkannya. Artinya waktu ngumpul ikan dapat rezeki sama-sama. Waktu nyelah ke pukat sangkut di batang di dasar air selam sama-sama. Cara bernanti-nanti. Jadi inilah wujud daripada yang tersimpul dalam kasih papa setia mati. Jadi kalau dalam implementasinya cara berjalan berarti ada yang salah. Bukan kasih papanya yang salah, tapi orang yang jalannya ada yang cadek betul dalam pelaksanaannya. Jadi indah sekali sebenarnya kata-kata falsafah Temiang nih ya. Mau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, oke? Tapi ini lah yang mungkin anak-anak muda sekarang nih yang bahasa-bahasa seperti ini ya, Datuk ya, yang belum yang jarang kali didengar nih. Nih mau teh sedap nih, mau kurang sedap nih, mau cadok pantun nih. Nih ada pantun nih kayak nih. Nih datuk awak ngah pantun nih, nak bagi pantun dulu sama kita nih ya. Mai. Jadi pantunnya begini, nih pantun pesan daripada sang maestro pantun. Sang maestro pantun namanya Wak Arun. Wak Arun. Orang mana ya Wak Arun? Orang mana? Dia asalnya dari Bendahara. Bendahara. Almarhum, semoga Allah lapangkan kuburnya. Amin. Beliaulah sang maestro pantun di Tamiang. Jadi katanya begini, berkat tuah pucuk suluh, patah tumbuh hilang berganti. Lambang Temiang, rebung buluh, kasih papa setia mati. Itulah dia pantunnya tadi betaut dia, oke? Betaut. Jadi memang karena yang kemarin kita cerita ya mungkin Ayah Junaid ya mengenai pucuk suluh itu sendiri, itulah yang menjadi lambang Pemkab Aceh Tamiang nih sekarang itu seperti itu, dan diambillah kata-kata kasih pape, kasih pape setia mati. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk masyarakat Aceh Tamiang yang mungkin saat ini mau bertanya boleh ya, boleh kita buka line telepon, boleh nanti juga dari obrolan kita hari ini bisa menjadi pertanyaan untuk kita ya, untuk pendengar juga boleh, yang mau request lagu juga boleh, yang mau berpantun sama Wak Ngah pantun pun boleh siang hari ini sambil kita berbincang-bincang mengenai falsafah Temiang. Nah, jadi kalau untuk sejak kapan digunakan falsafah Temiang yang ini tadi kasih papa setia mati? Jadi falsafah kehidupan Pamplin suku, dia bukan hasil karangan, bukan hasil ciptaan, tapi ini hasil interaksi sosial antara masyarakat, orang-orang tua zaman dulu. Paling bawahnya pada keberkahan, paling banyak ada sempena.
Contoh falsafah uang temiang yang susah dipahami orang, digoyang boleh dicabut TE. Digoyang boleh dicabut TE ini kan wujud dari toleransi. Uang temiangnya sangat toleran. Artinya dia berawal kisahnya dari uang tangkuh dari tebing, pulang ini dari laut. Ia ditancapnya pancang kayu paling bilengan besarnya kecil, tancap ke dalam air, ditambatnya sampan. Ya ketika air pasang, air besar, pancangnya lentur, sudah ya tegak balik. Pancangnya, yang namun dicabut ini ada telepon nih, boleh kita angkat dulu. Ini ada telepon dulu nih, kan? Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, sepertinya masih belum tersambung. Oke, nanti bisa dicoba lagi sambil kita ngobrol sambil juga buka telepon ya. Jadi dipancang tadi ada digoyang. Digoyang boleh. Tapi dihuguh. Oh, bahasa temiangnya dihuguh. Makanya uang temiang nih selain uang Islam juga ada macam kaidah mistiknya. Ya dia waktu ditancap dengan tangan kiri secara logika diembuh ke angin tercabut. Tapi ketika uang lain mencabutnya, saya akan tercabut. Nah, makanya uang temiangnya toleran. Siapa kan boleh datang ke temiang. Tapi tidak boleh pernah nak mengganggu falsafah, harkat, martabat uang temiang. Karena tak akan kata bisa. Dan ini berlaku pada daerah-daerah lain. Karena ada roh dari daerah yang Kediri. Jadi makanya uang temiangnya pengalah. Kalau diganggu uang sekali ganggu, ndaknya pindah daripada berkelahi. Gila. 2 kali pindahnya ngulang. Tapi mau ketiga kali, iya baru kata kayaknya mudah gayam di siku, parang pedang di tangan, tetap tangkih mau kita coba baru tahu siapa nang agam, siapa nang daru. Mati taruhannya. Jadi ialah makna daripada digoyang boleh cabuti. Maka di tamiang ni majemuk. Siapa boleh ada. Tapi artinya kemajemukannya tidak menghilangkan kultur dari daerah yang Kediri. Rumah orang clear artinya kalau orang datang kan tidak mungkin orangnya nak ngubah macam mana rumah orang. Jadi yang harga ya. Inilah konsep budaya yang berlaku secara universal. Di mana bumi dipijak, di siang langit undung. Barulah kedamaian ada. Tapi kalau orang datang nak ngocok-ngocok ke dirinya, ini kan terusi. Sebab adat atau budaya satu suku bangsa ya rahasia bagi suku bangsa yang lain. Artinya rahasia ya darah. Orang boleh menganggap darah orang temiang ni hitam, hijau, merah, terserah. Tapi jangan pernah kerana nak ngelih warna darah orang temiang, diambil pisau silet, dibesit. Ya pedih, pasti marah. Usah diganggu, usah diganggu. Tidak ganggu, jangan diganggu, Bo. Dia tidak mengganggu dan jangan diganggu. Jangan diganggu. Ya, itu memang saya kali tuh Ayah Junet. Kita buka line telepon dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Ya masih belum tersambung, halo. Ya masih belum tersambung nih, sepertinya sinyal masih karena agak jauh-jauh nih daerahnya. Jadi sinyal masih kurang bagus. Coba lagi 085392106514 kita di program Bebual Temiang ya bersama siang hari ini Ketua MAA ya, ada Ayah Junet nih, ada telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana, Bang? Bang Uncu di mana Bang Uncu? Di Payameta Bang Uncu ya. Nak tanya-tanya main ya Bang Uncu? Apakah di Aceh Tamiang masih ada rumah adat Aceh Tamiang? Oh, itu pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ya, tapi jawab dulu. Kita juga ada pertanyaannya nih. Apa tadi falsafah Temiang yang dipakai di logonya Pemkab Aceh Tamiang?
Nanti kata ini lagi ya, kita uji dulu benar apa enggak penyebutannya ya. Sekali lagi coba kita kasih kesempatan sekali lagi, apa tadi falsafah Tamiang yang biasanya ada di logo Pemkab Aceh Tamiang? Kasih Papa setia mati. Masih? Salah. Masih salah. Baik, terima kasih Bang Manusia Bumi, tapi nanti pertanyaannya kita jawab ya. Oke, baik, terima kasih. Wak Uncu nih, Wak Uncu yang ada di Payamata. Apakah rumah adat Tamiang nih Mantangado nih? Jadi ada rumah orang Tamiang, ada rumah adat orang Tamiang. Kalau rumah Tamiang ini kan biasa betul ada. Rumah adatnya udah jarang ada dah, udah banyak berubah. Di kampung-kampung memang tak ada. Daerah mana ya? Daerah hilir, daerah hulu ada juga. Jadi ada perbedaan, perbedaan masa antara satu masa ke masa lain, ada perbedaan ornamen motif dari rumah Tamiang ya. Tapi rumah Tamiang ya terdiri dari manju, ada ruang tengah batang tubuhnya ya, ada kamar, ada ruang belakang. Yang ruang belakang ya, dapur dengan rumah indung dia cada bersatu. Biasanya cada bersatu. Jadi ada lorong jalan. Mungkin zaman rumah orang Tamiang kan tinggi-tinggi, sekeronjong. Karena zaman rumah orang rata-rata di tepi sungai. Dan arah bubungnya sejajar dengan arah sungai. Tidak boleh ngelintang sungai, pantang pemali. Rumah tinggi-tinggi zaman ya, karena orang takut banyak binatang buas. Makanya orang ketika nak turun ya, kalau udah malam tidak turun lagi. Oleh sebab ya, orang Tamiang zaman aktivitas malamnya pelin di rumah. Nak buang air kecil, nak buang air besar. Pelin dari rumah. Ya di dapur tu. Maka dapurnya tu tidak bersatu dengan rumah induk. Betul. Tapi esok pagi baru diurusnya kotoran-kotoran ya. Karena takut dengan binatang buas. Makanya orang Tamiang belajar dari alam. Ya, orang Tamiang belajar dari alam, baik falsafah nen maupun namanya kehidupan orang Tamiang. Termasuk juru bela diri. Jadi pelintau Tamiangnya juga dikelihnya ketika binatang-binatang berkelahi. Ini kan tatanan kehidupan dikelihnya dulu karena berani turun. Sehingga belajarlah dia gerak-gerak binatang ya. Dengan maksud untuk membela diri dari serangan binatang. Yang kemudian belakangan ternyata manusia penyerang. Maka beralihlah jadi membela diri untuk serangan manusia juga. Jadi ialah maka rumah orang Tamiang di hilir dan di hulunya tinggi-tinggi karena takut binatang. Nah, rumahnya tetap tiangnya tinggi, berjumlah paling tidak 18-16. Ada manju ya di dindingnya setinggi bahu kadang-kadang, ya kan, artinya untuk tempat orang bersandar manju ya. Ada telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana ini? Bang Wal di Menanggini. Baik, Bang Wal, silakan. Mau bertanya apa, Bang Wal? Boleh nih bahasa Tamiang aja, Bang Wal. Manya? Terus? Ya, Yang menciptakan itu logo itu sama apa enggak? Ini kita bahasnya tentang Tamiang nih, bukan bahas logo nih. Tapi logonya yang digunakan oleh Pemkab Aceh Tamiang, bukan yang departemen yang lain gitu ya. Jadi siapa yang menciptakan logonya gitu? Oh gitu. Oke, baik, itu aja Bang Wal. Boleh. Oke, baik. Nanti kita hadirkan. Terima kasih Bang Wal. Jadi ini lain pertanyaan ya, tapi udah ngapo ya. Yang kita gunakan nih kasih pape setia mati.
Ini dia. Teng terputus ya. Memang ada telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Bang Daud dari Sementok. Bendahara. Oh, tinggal di Sementok. Boleh sila. Untuk mende. Lagu mainnya? Untuk mende. Ini pakar kan yang dijawab kan. Terus main. Terus? Halo, itu aja? Oh iya, main mende bahasa mende tuh ya. Iya. Baik, terima kasih nih. Wak Yung mewah apa nih? Oh ya, cadok gelong tah Wak Yung tah Wak Uteh cadok ke? Cadok. Oh, Encu aja. Oke. Baik, terima kasih Encu Daud. Oke, boleh. Ini hiki lagi kan kita jawab pertanyaan Encu Daud nih kayak bahasa mende gitu ya. Leteng mak terputus nih obrolan kita tadi karena memang ada telepon ya. Oke, tadi sampai di mana nih obrolan kita tadi? Ke rumah teh. Rumah teh. Rumah dia lah falsafah teh. Jadi rumah temyang ya ada sebagian, tapi sudah susah dicari yang sempurna kan. Karena hari ini kan kayu udah susah. Jadi yang udah lapo-lapo ketika dia orang ganti tuh rumah beton. Iyalah. Ya itulah masalahnya. Dan pernah jawab masalah logo departemen. Iya, itu apa sama yang menciptakan logonya tadi? Kalau kasih Papa Siti Mati, dia kan falsafah kabupaten. Kalau ikhlas beramal dia Kemenak, uang Kemenak yang buat. Jadi mungkin aja dinas pendidikan buat lagi falsafah dia. Beda. Falsafah SKPK-nya ya beda. Jadi ya cara mempengaruhi dan cara hubungan dengan kasih Papa Siti Mati. Kalau dia membuatnya mengacu pada kasih Papa Siti Mati, tentu saja dia pilih-pilih bahasanya, tapi ya paling dah mengena pada ya. Terus tadi kata-kata mende dengan mende nih. Mende ya kan kuntum mende ya bunga. Jadi mende yang ada dalam lagu ya nama bunga, bukan mende. Jadi kuntum mende ya ada nama buat bunga ambo pecah paham kali bunganya macam mana, tapi ya bunga yang mana namanya kuntum mende. Bukan kuntum mende. Tapi kuntum mende, nama mende ya bunga, bukan mende. Bukan kuntum baik, bukan kuntum bagus. Itu dia harus diartikan. Nama bunga. Nama bunga kuntum mende. Baik. Wak Ngah, pantun dulu sekali Wak Ngah. Biar agak siang hari ini biar semangat dulu kita nih Dikasih pantun dulu sama Wak Ngah. Ada kuntum mende tadi, ada juga logo kita pertanyaan-pertanyaan dari pendengar teh. Baik. Jadi terkait tentang banyaknya falsafah di Tamiang karena memang orang tua bercakap sikit dalilnya ya falsafah. Jadi buang adat tumpang karu, buang suku biakna hina. Kalau nak tahu sedapnya lagu ya kan, sedia kemakan di kala senja kan ya. Jadi artinya falsafah ya atau kata-kata tertuha. Kata tertuha sudah lazim selalu dibawa oleh orang Tamiang, orang tua ketika dia bercakap dalilnya falsafah. Jadi ada pantun ketika kita bicara dengan Tok Mun tentang toleransi orang Tamiang, ya kan? Artinya orang Tamiang ini toleransi. Bahwasanya kita gelar di Suwe lah. Di Suwenya ada satu pekong terbesar ya. Pekong pantuha ya punya. Pekong yang terbesar.
Jadi artinya pekong yang terbesar tadi ada di Suwe tidak terganggu, tidak diganggu. Inilah artinya toleransi. Toleransi. Ya. Nah, jadi kalau muka Temiang ada pantun juga, pukul tabuh di hari petang, tanda hari sudahlah senja. Karena nak tahu warna darah orang Temiang, jangan diturih kulit dan isinya. Dalam ya maknanya. Dalam. Artinya kalau nak tahu darah Temiang diturih ya. Seperti kata Datuk Muntasir ya, turih itu ya. Turih. Oke, baik itu dia ya. Baik, kayaknya kita harus kasih lagu dulu nih Ayah Junet ya. Kita break dulu, nanti kita buka lagi. Kita ada hadiah hari ini. Hari ini hadiahnya dari Tuan Jakarudin ya, alias Bang Jack. Jakirudin. Oh ya, Tuan Jakirudin, Bang Jack ini anggota DPRA Aceh Tamiang ya. Provinsi Aceh. Iya, Provinsi Aceh. Dari DPRA, anggota DPRA Aceh dari Aceh Tamiang nih ininya. Baik, pendengar jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi di Bebual Tamiang. Ini salah satu lagu Dondang Sayang Tamiang nih. Nih bawa ke lagunya nih Ibu Sapina Harahap. Nah, coba kita dengar dulu. Nah, untuk pendengar nanti kita bakal ada pertanyaan lagi yang mau kita kasih hadiahnya. Jangan kemana-mana, dengar terus Bebual Temiang, Ambene Temiang. Temiang bebual, kenapa jadi bebual Temiang? Temiang bebual. Bebual Temiang. Bebual Temiang. Aduh. Ini Temiang bebual. Aduh, nggak bisa pula ini lagi. Kalau bebual Temiang, kecil sebutnya. Kalau Temiang bebual, luas. Ada kata Temiang bebual. Dia Temiang bebual. Temiang bebual. Bentar ya, ini lagi apa pula nih? Kalau bebual Temiang, stop kita cerita mainnya. Temiang bebual. Kalau Temiang bebual, memang orang Temiang tengah bebual. Oke, salah sebenarnya dia mau kutuli ke. Karena Bebual Temiang kemarin itu ya kan. Lupa pada. Ya apa? Zakirudin ya, Bang Zek ya kan? Bang Zek. Dia tahu Bang Zek, DPRA utusan dari Tamiang. Itu namanya. Oh. Dapil Tamiang. Tamiang. Jadi kan sponsornya ya kan. Yang pendapat Kamang yang bagi ke pertanyaan dari Datuk nih. Boleh. Kata ada hadiah dari Pak Jack. Oh, iya. Pas saya kan Abang ngomong kan. Boleh. Jadi personality. Datuk Muntasir ya nanti yang kasih tahu pertanyaannya. Nanti begini apa? Ini kenapa apa lingkupnya Persapa Temiang ya? Jadi masih kaku ini ya kayak. Tapi kalau itu pengtawar semalam rame dia. Sudah lama. Daya ke. Zaman kawan kata istilah jaka dan dara. Kalau Temiang bukan jaka dan dara, bujang dara. Jadi radio Temiang pakai istilah ya lah. Oh iya. Bujang dara. Kalau di Hanan sebenarnya kami kalau di Suara Medan, di Medan, saya kan berasal dari Medan. Panggilan pendengarnya jaka dara. Jakadara. Panggilan untuk pendengarnya Jakadara. Di Lampung, di Bengkulu apa? Bangka Belitung, bujang inang. Iya, bahasa Batak kan kasar. Kasar bahasa Bataknya. Tapi memang kan namanya kita nih sebenarnya ya, ini kan radio Pemda punya. Kita memang harus Tamiang ini bahasa daerahnya harus pakai panggilannya itu memang bujang cari istilah jakadara. Bujang ya perjaka. Iya. Daru ya. Daru. Tapi memang itu ada panggilan, kalau di sini panggilannya cuma pendengar aja. Mengikutin yang sudah ada aja. Nggak bisa diputar lagu itu tadi. Sapina Arham. Tapi dari suara dikenal dengan lu. Iya. Macam. Nggak sering ya. Udah mau bilang sama saya. Nggak bisa dia. Kan lagu suara lagunya. Belum kirim. Sebenarnya dia apa soundnya? Iya. Kalau sound ceplek. Kalau suara dia kurang
Ya kalau Masuk. suara mendek, suaranya pun jadi mendek. Suara kayak suara di Dia kan- itu. Iya. Dia kan suaranya sedap sebenarnya, Saminah ya. Ah. Tapi Kayaknya kalau makin tua dan makin Makin pede. tua dah. Makin pede dia. Padahal kamu udah soalnya. 60 lebih kan semua. Kau warna bagi pertanyaan satu. Berubah pantun dia. Ayat satu. Berubah pantun. Tiga kan. Tamiang berpantun. Ada lagi yang mau dibahas tentang falsafahnya ini? terserah yang tanya. Tanya. Maya Caca tanya, kurang paham juga ini Maya falsafah tanya, kita yang jawab. Saya belajar juga. Kalau cerita falsafah ada banyak falsafah. Banyak. Tambah sedikit sejarah falsafah Tamiang dan Dao. Ah boleh. Oh iya deh. Kita jangan pikir uang kan kita karang-karang deh. lagi. Tanya ya aja lah. Besok kalau Macam-macam memang sejarah. apa kan, ini kan handphone nggak ada cuma entar tuh ya. Ini kan handphone cuma satu. Kan kalau dari radio bisa pakai handphone. Masuk di sini bisa dengar kalau ada headset. Pakai headset aja radio sini kan. Radio di HP jadi Kalau ada hati ada ya. Kan tanya asal usul sejarah ternyata. asal sejarahnya. Nih, lambang sejarah lambang falsafah ternyata. Iya. 90,9 Solo Tamiang FM dari Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 69. Untuk Anda kita masih lanjut kembali ya di program Bebual Temiang Ambene Temiang. Ada Ayah Junet kita, Ayah Junet Tahir kita, Ketua MA Kabupaten Aceh Tamiang, Datuk Diraja Karang kita, terus juga ada Datuk Sah Alam kita, Datuk Muntasir Wede, ya, ada Wak Ngah kita juga nih, Wak Ngah Saparudin, ya, menemani pendengar di siang hari ini. Kita mantang berbincang-bincang nih tentang falsafah Temiang. Nah, ini mungkin ke Datuk Sah Alam dulu nih. Ini sejarah Temiang nih. Falsafah, sejarah falsafah Temiang nih. Ini mungkin Datuk Sah Alam akan menceritakan kepada kita semua yang di siang hari ini pendengar. Baik, yang namanya cerita ke sejarah terbentuknya lambang Temiang beserta falsafah. Ketika Temiang lahir, dimekarkan menjadi kabupaten, waktunya kan belum ada maya-maya bahwa ada pejabat bupatinya, almarhum Pak Abdul Latif. Jadi cadalah sebuah negeri yang cada bernama, tapi cada berfalsafah. Maka Pak Bupati memerintah ke orang tua waktu ya lewat Pak Syarifuddin Latif, Pak Syarifuddin Ismail, Dr. Andes Syarifuddin Ismail. Beliau ya guru ambe. Jadi karena ambe berguru ke dia, kemana dia lalu dibawanya ambe. Ikut. Jadi ditugaslah ke ambe, ditugasnya lah ambe untuk menggali buku-buku orang tua Rahman. Karena ada buku Temiang sebenarnya, hanya ada clipping-clipping yang ditulis orang tua zaman. Dapatlah beberapa waktu ya kami usul ke beberapa falsafah. Termasuklah di Buyang boleh dicabut sebadi adat dengan syarak, adat di pangku syarak dijunjung. Iya juga ya. Ada berapa lagi? Katanya udah kau pikir ke lagi yang lain, esok kita pikir. Ya waktu tengah malam, tengah buka-buka buku Pak Oka Mahmud Rasid, bertemulah pengasih Papa Setia Mati. Berkabar kelah Kak Bang Sahrul Amri bahwa mungkinnya lebih pas dengan kondisi masyarakat Temiang karena falsafahnya bermakna kepada kebersamaan, tanggung jawab dan kesetiaan ada di sini. Jadi kalau falsafahnya mende, ini kan muaranya pada keberkahan. Mungkin kehidupannya mende kalau dilaksanakan sesuai dengan kaedah yang diwariskan oleh Datu Nini kita petang. Bawalah Kak Pak Syarifuddin Ismail, kemudian dibawalah dalam rapat orang-orang tua. Orang tua ada dari Karang, ada dari Kejuran Muda, ada dari Hulu, ada dari Mayapahit. Udahlah ditetapkanlah. Ditetapkanlah falsafah nanti menjadi kasih Papa Setia Mati. Kemudian dibuatlah sayembara merangkai logo, bukan menciptakan logo. Karena dikhawatirkan kalau diciptakan logo lepas.
tata ciptanya kepala anjing, lagak boleh. Karena kalau sudah menciptakan logo, kaedahnya siapa yang lagak? Iya. Nah, Nggih. jadi kalau merangkai logo, orang-orang tua ya membuat kaedah-kaedahnya, ada lambang sejarah, ada lambang adat, Setiap itu ada maknanya. ada maknanya, Ada makna masing-masing. ada lambang pengetahuan, ada lambang namanya kekayaan alam, ya kan, agama segala macam. Maka dibuatlah setelah rapat ditetapkanlah ada panitia sekitar lebih kurang 7 atau 11 orang, kurang berapa ya, panitia merangkai logo. Iya. Hadiahnya 7 juta. Kalau Hadiah ya. total hadiah 7 juta waktu ya. Tahun 92. 92. Banyak ya 7 juta 2002. biasanya. 2002. 2002 salah. Maaf, salah. 2002. Nah, kemudian pada saat waktu ditentukan masuklah gambar sekitar 480 halaman. 480 buah biji. Karena Ambo waktu ya sebagai sekretaris panitianya ditugaskan Ambo menseleksi yang sesuai dengan persyaratan. Karena ada persyaratannya tidak boleh dirangkai pakai komputer. Ambo pakai tangan karena besar medianya ya, ada ketentuan. Kalau pakai komputer kan dia pakai kertas HPS biasa, TE ya kan. Jadi yang tidak memenuhi syarat kita sortir, kita seleksi. Tinggal sekitar 340 atau 360 lebih lah, kurang ya. Nah, setelah selesai ditetapkanlah dewan juri. Nah, menetap ke dewan juri ini sangat rahasia. Waktu mengumpul ke foto-foto yang masuk ya, tidak boleh tulis nama. Jadi siapa panitia tidak tahu siapa yang punya gambar ya. Sementara setelah selesai kami tahu gambar ya, anak-anak dewan juri banyak yang ikut. Tapi karena rahasianya terjaga, satu saja tahu. Jadi ketika didaftar ada tim yang menerimanya, ditulis nomor aja, KTP disimpan. Ambo sebagai sekretaris ngumpul gambarnya saja. Jadi tidak tahu siapa yang punya. Yang ada tertulis nomor aja. Sudah ya, untuk netap ke dewan juri sangat rahasia. Esok nak sidang, hari ini pukul 4 baru ditetap ke dewan juri. Ambo langsung hantar ke surat undangan. Ada sekitar 10 kalau salah Ambo. 11 dewan juri ganjil dia, 11 lebih kurang lah. Ada dalam bukunya kan. Nah, jadi sidang lah dari mulai pukul 8 pagi, pukul 10 mulai siang sampai pukul 5 lebih kurang. Dijajaklah di toko Huma Aksara di atasnya. Dipajanglah pelin foto yang keliling sebanyak 300 sekian. Dengan ketentuan waktu akan Ambo diserahkan sebagai sekretaris, Ambo minta ke orang tua kita setiap logo yang dilabuh ke jelas alasannya. Banyak sebab. Banyak ya, 380. Banyak. Banyak betul. Banyak sebab. Jadi ketika sepakat mengatakannya karena berarti jadi diperdebat lagi. Sama pandang, berarti ini jadi layak untuk dijadikan. Sampai ke 10, tinggal 10 biji, ini alot. Karena ada perbedaan pandang. Sehingga karena logo Neplen punya muara daripada makna sempurnanya, jadi tetap berpegang pada ya, dijabat ke ya. Kemudian tinggallah 3, ditetapkanlah. Juara 1, juara 2, juara 3. Akhirnya yang menang orang Padang. Orang Padang yang menang ya tukang juru foto topografi di Pertamina. Cesarion namanya. Nomor 2 Aswan Zahidin. Nomor 2 orang Gayo tapi orang Temiang. Nomor 3 Insinyur Nirwan, suami ibu Dr. Catur. Dah menang. Karena orang tua yang nyerah tentang proses ke Ambo, Ambo tahu lah membeli. Dah, Ambo kata kak juara 1, ni juara 1 Anda punya, juara 2 Anda punya, juara 3 Anda tua. Tapi lambang Temiang bukan tuan punya, berkata. Jadi atas kesepakatan dewan juri digabunglah
ketiga logo ya, dengan ketentuan dengan juri, yang ne ambil di sini, yang ne ambil di sini, yang ne ambil di sini, ditambah lagi 2 riak air di belakang abang ya. Waktu ya 2 riak air di makna ke 2 Juli. Karena waktu ya salah pemahaman tanggal pemekaran tamiang. Pemekaran tamiang. Nah, karena sudah salah, di mana telah 2 riak airnya menjadi kekayaan bahari laut. Maka ditetapkanlah dan diresmi ke lambang ya oleh Bupati Induk Pak Azman di kantor Bupati Aceh Tamiang yang lama. Ialah sejarahnya. Jadi bukan dikarang oleh orang-orang tertentu atas kemufakatan dari unsur-unsur. Ada dari keturunan raja, ada ulama, ada dari hulu, ada dari hilir. Pelik. Nah, kalau hari ini orang nak poteh, anaknya yang poteh. So, tanya lu kat kubu ayahnya, so. Iyalah lahirnya logo Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, dan falsafah yang digunakan tadi, Kasih Papu Setia Mati. Nah, ini karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, kita buka mungkin kayaknya ada pertanyaan untuk pendengar nih, Datuk Salam atau Ayah Junet atau Wak Ngah, ada pertanyaan nih. Sila, waktu kita mau banyak lagi nih, 10 menit lagi. Sampai 10 menit. Cara jawab pertanyaan, cuma sampai bisa buat pantun, boleh bahasa Tamiang, boleh bahasa Indonesia. Jenis pantunnya boleh nasihat atau pantunannya. Boleh. Siapa yang boleh berpantun, dia dapat hadiah dari Bang Jack. Ya? Dari Bang Jack nih ya, kita dapat hadiah Bang Jack, anggota DPR Aceh ya. Jadi silakan untuk yang bisa berpantun siang hari ini, kita masih kasih waktu 085392106514. Yang bisa berpantun boleh, sila. Kita tunggu di 085392106514. Jangan takut-takut ya, usaha gemetok. Ngabang usaha gemetok, mai bahasa mai. Gemetok. Ini lain orang hulu nih kayaknya. Karena memang bahasa Tamiang itu seperti yang dikatakan Ayah Junet kemarin, hilir beda, hulu juga beda. Ada 2 dialek tergantung geografisnya gitu ya. Dan tadi sedikit Datuk Salam sudah memberikan informasi kepada kita, itulah sejarah lahirnya logo Pemkab Aceh Tamiang mengenai falsafah yang digunakan sampai hari ini seperti itu ya. Dan memang maknanya juga terkandung makna di dalam falsafah tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Dan banyak lagi falsafah Tamiang yang tadi, tapi saya suka tadi yang diguyang boleh. Mai tadi. Diguyang boleh. Dicabut teke. Nah, dia. Ya di dalam nih. Nih ada telepon nih. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Wa Alang kayak salah haji ya? Kayak salah haji Wa'ala. Nah, mau boleh kasih pantun, dapet hadiah dari Bang Jack nih. Suka hati, pantun nasihat boleh, pantun maipe boleh nih. Mau dengar ya? Ada. Mai. Orang Tamiang pergi mengaji. Terus? Gano nih. Meriah kita nih ha. Boleh. Boleh. Baleh, wang. Tapi lebih mantapnya lagi pantun abi-abi. Ya. Baik. Boleh dapat hadiah. Wak ngah baleh lah dulu wak ngah. Pantun ting. Pantun. Ini katanya, tutuplah rumah di kala senja.
janganlah lupa pasang gini katanya ada kita spontan baik. Tutup rumah di kala senja, pasang pelita di dalam peti, karena ingatlah umur yang sudah tua tidak lama lagi akanlah mati. Ya, gila cerita ya Wak Alang ya. Jadi Wak sah nih Wak Alang dapat hadiah kan? Ya, karena Wak Alang tadi cerita tentang sembahyang dan mati. Jadi apa kita balas pantun mati juga. Ada pantun lagi Wak Alang? Nak baleh? Mantang ada waktu iki ya gini. Nak baleh boleh, nak baleh pantun Wak Ngah teng. Putus-putus sinyal bagus nih. Dari mana dia? Salah haji. Salah haji. Baleh dulu pantun Wak Ngah. Wak Ngah pantun Wak Ngah teng dibaleh dulu Wak Alang. Teh dengo. Teh dengo putus oleh. Makasih Boh Wak Alang. Oke, baik. Kita tadi sudah ada satu ini sekaligus memang waktu kita udah nggak banyak, sudah hampir jam 12 ya. Padahal kita cuma bahas satu ya, Dato ya. Bahas satu aja tentang falsafah Tamiang, tapi kayaknya belum cukup waktunya. Masih ada lagi yang lain ya waktunya ya. Nah, ayo kita mau tutup. Ya baik, untuk Wak Alang selamat hari ini dapat hadiah dari Bang Jack ya, dari anggota DPRA Aceh Tamiang, DPRA Aceh, berasal dari Aceh Tamiang ya. Baik, Ayah Junet, makasih Boh Ayah. Makasih banyak. Makasih ilmunya, informasinya. Nah, Datuk Sah Alam juga nih jadi tahu sejarah lahirnya logo Pemkab Aceh Tamiang, terus juga falsafah yang digunakan seperti itu, dan masih banyak lagi yang lain nanti kita bahas tentang adat istiadat, dan mungkin nanti ada kuliner Aceh dari Tamiang ya, terus juga ragam budaya yang ada di Aceh Tamiang nanti kita akan kupas di acara Bebual Tamiang. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Ada sedikit pantun terakhir, Wak Ngah ada nggak untuk penutup kita? Boleh. Penutup. Penutup. Ini kita kasih yang sama Raja Pantunnya dulu nih, Sebagai penutup, mulia kaum sirih bertepak, kembang kerabat manih bahasa. Marilah kita bekerja denganlah kompak dalam membangun negeri bertuah muda sedia. Iya, Datuk Salam Muntasir mungkin akan menambahkan lagi petuah-petuahnya lagi sebagai closing kita untuk hari ini. Baik, sebenarnya terima kasih Kak Radio Pemda sudah buat acara Berbual Tamiang. Ini kan merupakan tunjuk aja. Tunjuk aja bagian dari antisipasi mana yang kata ya Junete, putus tali tempat bergantung, patah lantai tempat berpijak. Mau ada siarannya mungkin anak cucu sudah tidak paham lagi main Tamiang sebenarnya. Makanya kita berharap Kak pendengar radio ini harus setia mengikuti acara Berbual Tamiang supaya paham dengan Tamiang. Jangan jadi orang Tamiang, cek paham mainnya Tamiang. Terima kasih. Oke, terima kasih Datuk Salam Muntasir WD. Terima kasih untuk semuanya dari MAA Kabupaten Aceh Tamiang. Caca yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu boleh? Foto. Ambil hotel sederhana.